Hawa dingin setelah hujan yang turun dari sore tadi terasa menyejukkan. Jalanan kota terasa semakin dingin setelah siang tadi hanya mendung tanpa sinar matahari. Hari ini, sang bintang terbesar di langit hanya menampakkan diri pada pagi hari. Mulai jam 10, benda itu dihalangi awan tebal yang datang dan pergi tanpa pamit. Jalan kota di malam hari tampak lembab. Hujan yang berhenti sejak pukul 6 petang masih menyisakan bekasnya dan berbaur dengan kehidupan kota. Terlihat pula genangan yang terbentuk dari aspal cekung. Kadang membuat beberapa orang keliru. Lampu jalan juga semakin redup. Ditemani angin yang melambaikan rambut belakang, seorang lelaki berseragam hitam sedang dalam perjalanan pulang menggunakan motor metik miliknya, bersama dengan kendaraan darat lain yang berada di sekitarnya. Lelaki yang kepalanya ditutupi helm menatap lurus ke depan. Dia tengah mengunci pandangan. Motor itu kemudian berhenti di simpang 4, tepatnya di samping lampu lalu lintas yang saat ini berwarna merah. Dia berhenti untuk menunggu lampu lalu lintas berubah hijau bersama kendaraan lain yang juga berhenti. Untuk saat ini, peraturan dan tata tertib lalu lintas menurutnya menjadi prioritas nomor 1. Arah pandangnya masih lurus ke depan. Dia mengamati berbagai kendaraan yang melintas dari arah kiri persimpangan yang tampak seperti sekawanan semut. Tidak ketinggalan juga asap kendaraan yang keluar dari knalpot dan sejenak membuat udara di sekitarnya terasa sesak. Akibat asap dari pengendara motor yang ugal-ugalan, dia terbatuk-batuk. Bola matanya mengikuti pemilik kendaraan yang mengebut di depan. Tatapannya tampak sebal. Kelihatannya seperti ingin mengutuk orang itu dengan 1000 umpatan manis di dalam kepala. Sorot matanya yang seakan-akan ingin membunuh pengendara itu terlihat dari balik helm yang dikenakan. Walaupun dia menggunakan helm, laser kematian seolah-olah muncul. Pandangannya kini beralih ke sisi kanan simpang. Di sana, ada sebuah lapangan terbuka yang di sekitarnya terdapat banyak pohon berukuran besar. Di sana juga ada sebuah keramaian yang tiap malam dikunjungi warga sekitar. Tempat itu menjadi tempat favorit bagi warga kota. Selagi mengamati keramaian yang jauh di hadapan, tatapannya terpaku. Pikirannya kini berada jauh di ruang antara langit dan tanah. Dia melamunkan sesuatu yang membuat indera pendengarannya membeku selama beberapa saat. Mendadak, ia tidak bisa mendengar apapun. Sehingga tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara klakson dari motor lain yang membuatnya tersentak kaget. Ketika dia memalingkan muka ke depan, lampu lalu lintas baru saja berwarna hijau dan mobil di depan belum beranjak. Ingin sekali dia mencaci maki orang yang baru saja membuat lamunannya buyar. Ingin merutuk betapa bodohnya orang yang menyembunyikan klakson dengan sengaja, padahal mobil saja belum bergerak. Juga berharap agar orang itu telinganya mendadak tidak bisa mendengar apapun. Motor yang dikendarainya beranjak. Ia mengitari bundaran yang kemudian mengambil arah U-turn untuk berbalik arah. Padahal tadinya ia ingin berbelok ke kiri. Sepertinya ada tempat yang harus dituju. Motor metik itu kemudian berhenti di bahu jalan, yang mana motor lain juga terparkir. Ia mematikan mesin dan memarkirkan motornya di tempat kosong. Ia turun dari jok motor yang menjadi singgasana sementara selama 10 menit sebelumnya. Dia juga melepaskan helm yang memperlihatkan wajah tampan di balik benda itu. Lelaki yang memiliki kantung mata berwarna gelap di bawah mata, bibir tipis bersudut cembung, dan berambut hitam tertata rapi, menggunakan gel rambut sedang bersandar. Tangannya dimasukkan ke saku celana yang ada di dua sisi. Helm yang dikenakan tergantung di spion kiri.
Matanya mengarah ke lapangan terbuka. Tempat ini adalah taman kota. Bagi warga sekitar, taman yang dibangun sejak 10 tahun yang lalu sudah menjadi jantung kota. Setiap hari, para warga selalu mendatangi tempat ini dan berbaur dengan keramaian. Ketika hari besar tiba, tempat ini semakin ramai. Pernah ada yang datang dari luar daerah karena ingin menikmati kenyamanan taman kota. Jika dilihat dari name tag yang tergantung di leher, lelaki ini bernama Chandra Hadianto. Dari nama yang menjadi tempat kerjanya, ia bekerja di sebuah stasiun TV lokal bernama TPI TV sebagai editor. Seharusnya dia melepas name tag-nya saat dalam perjalanan pulang. Namun dia tidak ingat. Oleh karena itu, benda itu terus tergantung dan melambai-lambai terbawa angin sepanjang jalan. Lelaki yang dipanggil Hadian ini bersandar di permukaan motor kesayangan sambil mengamati keramaian di taman kota. Dia mengamati beragam kegiatan yang dilakukan warga kota. Ada yang berjalan-jalan sendirian sambil menghisap puntung rokok. Ada pula anak kecil yang berlari di lapangan rumput, namun diperingatkan orang tuanya agar berhati-hati. Ada pula sepasang kekasih yang berjalan dengan bergandengan tangan. Bukannya ikut dalam keramaian itu, dia malah terdiam mematung di tempat sambil mengamati beragam kepala lain. Pada dasarnya, dia memang tidak suka membaur dalam keramaian. Seperti halnya seekor kucing yang terpaksa membaur dalam kerumunan semut. Merasa dia berbeda, kucing itu menjauhkan diri. Mendadak bayangan dirinya bersama seorang gadis berambut sepinggang dan memiliki tinggi yang hampir sama terlintas di dalam kepala. Di hadapannya, dia mengamati cerminan dirinya yang sedang melangkah bergandengan tangan bersama gadis itu. Senyum manis mengembang dari bentuk bibir tanpa senyumnya. Wajahnya terlihat cerah dari wajah dingin yang memberikan kesan cuek saat pertama kali melihatnya. Kadang dia juga tertawa. Di malam yang sejuk, kenangan pada 3 tahun yang lalu kembali membayangi dirinya. Ingatan yang tidak pernah lekang oleh waktu kembali menghantuinya. Hal ini membuat perasaan yang telah berulang kali dia rasakan kembali muncul. Perasaan menyesal, rasa bersalah, dan rasa gelisah muncul pada saat yang bersamaan. Berbagai perasaan yang datang secara tiba-tiba begitu menyiksanya. Dadanya terasa sakit. Hatinya terasa dicabik oleh sesuatu bercakar tajam. Dia bahkan tidak akan ragu jika terpaksa menunjukkan kelemahan kepada dunia. Semua itu karena kehadiran Puan itu. Gadis yang dahulu pernah membuatnya tersenyum sepanjang hari. Gadis yang dahulu pernah membuatnya tertawa setiap hari. Gadis yang membuatnya nyaman saat sedang bersama. Gadis yang dahulu pernah mampir dan bersarang di celah hatinya yang lembut. Hingga pada suatu waktu, perasaan ingin segera melepaskan kenangan itu juga muncul. Seolah-olah ingin menyadarkannya bahwa masa itu hanya masa lalu. Seakan-akan ingin menyadarkannya bahwa dia harus melambaikan tangan dan mengucapkan salam perpisahan pada kenangan itu sebelum pergi jauh. Seolah-olah ingin menyadarkannya bahwa masa itu tidak akan bisa diulang kembali. Bersamaan dengan itu, satu embusan napasnya memecah keheningan. Bayangan itu hilang dengan serta-merta. Dia memalingkan wajah ke tanah, beralaskan batu bata yang menjadi saksi bisu, serta tersenyum dengan wajah sinis kepadanya. Ternyata hanya gue yang gagal move on. Terkadang, dia lebih suka menyindir dirinya dibanding orang lain. Di depan indekos Pak Jamal, motor Matic Hadian berhenti di halaman parkir. Lelaki yang telah melepas helm beranjak turun dari jok motor. Motor kesayangannya diparkir di bagian kosong yang jauh dari deretan motor. Sementara itu, pemilik motor Matic tersebut sedang kencan dengan motor Matic lain. Bukan berkencan pada umumnya, pada kenyataan dia sedang memindahkan motor tersebut lantaran diparkir sesuka hati. Ban depan diparkir di bagian yang tepat, namun ban belakang diparkir sembarang arah, seolah-olah menyatakan bahwa lahan parkir itu miliknya. Oleh karena itu, Hadiah memindahkannya sambil merutuk pemilik motor ini.
Setelah memindahkannya, dia kemudian memindahkan motornya bersebelahan dengan motor tadi. Sehingga dari jauh akan terlihat seperti deretan motor yang disusun beraturan, seperti deretan domino. Langkah kakinya kini menuju pintu masuk indekos yang sengaja ditinggalkan penghuninya dalam keadaan tertutup. Dia membuka pintu dan masuk. Terlebih dahulu, dia menanggalkan sepatu sebelum menjejakkan kaki di lantai keramik yang sejuk. Lalu menyusuri ruang tamu yang hening. Dia lalu menyusuri jalan yang lebih sempit, serta melintasi ruangan pertama yang menyambutnya sebelum tiba di ruang tidur. Namun langkahnya terhenti, kala berdiri di samping daun pintu ruang pertama. Di dalamnya masih ada JJ dan Doni yang setia menempelkan punggungnya di kasur Surya. Doni duduk menyandar di dinding sambil menekuk lutut yang sedang menonton anime di laptopnya. Sedangkan JJ yang masih merebahkan diri dalam posisi telungkup sedang memainkan ponselnya. Dua kepala itu bisa dilihat dengan mata kepala, menyisakan satu pertanyaan di kepala. Kemana pemilik aslinya? Bang Surya kemana sih? Tanya Hadian yang membuka mulutnya untuk menanyakan keberadaan pemilik kamar kepada dua orang tidak sopan. Tidak seharusnya mereka bersantai di kamar Surya, kalau pemiliknya saja tidak kelihatan. Lagi ayang-ayangan, jawab JJ singkat. Pandangannya masih mengarah ke ponsel. Dia tidak terlihat antusias ketika menjawabnya. Hadian merespons dengan memulatkan mulutnya. Dengan jawaban singkat, dia sudah pasti paham di mana keberadaan penghuni tertua di indekos ini. Setelah itu, dia berbalik arah dan kembali menyusuri jalan yang memisahkan ruang tidur penghuni indekos, serta meninggalkan mereka yang masih betah dengan kegiatan tidak sopannya.